Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini, Kupas Film akan mengupas tuntas alur cerita film terbaru yang lagi viral banget. Judulnya Tinder Swindler. Menyuguhkan dokumenter fresh yang relate dengan kehidupan sekarang, Tinder Swindler mampu meraih perhatian dari banyak penonton dan tentunya film ini juga banyak direkomendasikan termasuk oleh Kupas Film. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita kupas filmnya. Wanita asal Norwegia ini bernama Cecilia. Dia tinggal di London, Inggris. Cecilia bilang dia sudah bermain Tinder selama 7 tahun. Hanya dengan menggeser jari, Cecilia bisa berkenalan dengan banyak orang yang cocok dengannya. Menurut aplikasi ya, kehidupan Cecilia yang damai berubah ketika Cecilia melihat profil seorang pria bernama Simon Levive. Di profil Tindernya, Simon tampak seperti lelaki impian Cecilia. Tidak hanya cek akun Tindernya, Cecilia juga membuka akun Instagram yang Simon cantumkan. Simon terlihat modis, menghadiri banyak bisnis, rapat sana-sini, hingga party besar-besaran di berbagai negara. Saat melihat profil Simon, Cecilia menggeser layar ponselnya ke sebelah kanan, menandakan Cecilia tertarik dengan profil Simon. Simon merespon Cecilia dengan sangat cepat. Dia mengirimkan pesan kepada Cecilia. Pesan ini berisi ajakan untuk bertemu sebelum Simon meninggalkan London. Mereka akhirnya bertemu di Hotel Four Seasons, hotel bintang 5 tempat Simon menginap. Ketika pertama kali Cecilia menginjakkan kaki di hotel itu, dia merasa salah tempat karena hotel itu tampak sangat mewah untuknya. Ketika Simon muncul, Simon sama seperti di fotonya dan Simon memiliki daya tarik yang luar biasa. Singkatnya, Cecilia terpesona pada Simon sejak pandangan pertama. Simon mengajak Cecilia untuk makan malam nih. Topik pertama obrolan mereka adalah pekerjaan Simon. Simon bilang dia bekerja di LLD Diamond sebagai direktur utama. Pekerjaan itu ia dapatkan dari ayahnya. Ayah Simon adalah Raja Berlian. Dia bilang punya anak perempuan yang sebentar lagi berusia 2 tahun. Simon sudah berpisah dengan ibu dari anak itu. Simon juga tidak bisa menetap di suatu negara nih, karena katanya dia banyak melakukan perjalanan bisnis. Kekayaan Simon seperti yang diceritakan ternyata bukan cuma omong doang. Karena setelah makan malam itu, Simon ingin mengenal Cecilia lebih jauh. Jadi Simon mengajak Cecilia untuk melakukan perjalanan bisnis ke Bulgaria dengan menaiki jet pribadi. Simon juga meminta salah satu supirnya mengantarkan Cecilia pulang dengan mobil mewah tentunya, agar Cecilia bisa segera mempersiapkan barang yang harus dibawanya untuk perjalanan mendadak ini. Cecilia bersiap dan tentunya pamer kepada teman-teman segengnya nih, bahwa Cecilia akan menaiki jet pribadi hari ini. Di bandara ada tim yang menunggu mereka. Ada seorang lelaki tinggi bernama Peter yang merupakan pengawal utama Simon. Lalu ada anak perempuan Simon dan ibunya. Jadi mantan Simon ini ikut dalam perjalanan bisnis menuju ke Bulgaria. Cecilia merasa ini sangat menarik. Ketika sampai di Bulgaria, Cecilia semobil dengan mantan Simon dan anak perempuannya. Mantan Simon ini bilang bahwa Simon adalah ayah yang hebat dan sangat bertanggung jawab. Makin jatuh hatilah Cecilia pada Simon. Ketika sampai di hotel, Cecilia bermalam dengan Simon. Itu adalah pertama kalinya Cecilia melihat bekas luka di punggung Simon. Malam itu, Simon jadi bercerita dia pernah dipenjara di Afrika Selatan. Simon bilang dia mendapatkan luka itu karena tuduhan palsu yang memberatkannya. Simon memiliki banyak musuh karena bisnisnya yang sangat besar. Makanya tim keamanan Simon selalu memastikan kondisi Simon agar berada dalam zona aman. Ponsel Simon tidak berhenti berdering. Simon meminta Cecilia untuk kembali ke London karena Simon harus mengurus banyak hal. Mereka berkomunikasi melalui WhatsApp ketika berjauhan. Singkatnya, Simon mulai menyatakan bahwa dia menyukai Cecilia. Simon mulai rutin menanyakan kabar, lalu memberitahu kemana saja Simon pergi, bahkan mengirimkan buket bunga besar ke rumah Cecilia. Pokoknya semua perlakuan Simon membuat Cecilia luluh. Ketika Cecilia berada di Norway, dia ingin Simon mengunjunginya. Dan benar aja, Simon rela terbang ke Norwegia hanya untuk bertemu dengan Cecilia.
Cecilia. Gimana nggak baper coba? Pas Simon bertemu dengan Cecilia di Norway, dia menyatakan semua perasaannya. Sejak hari itu, Simon dan Cecilia resmi berpacaran. Simon bilang dia mempunyai tim keamanan khusus di Israel. Peter adalah pemimpin tim ini. Seringkali Simon mendapatkan kiriman peluru, bunga kematian, hingga pembobolan CCTV miliknya. Katanya London sudah tidak aman juga untuk Simon. Cecilia merasa kasihan karena itu tampak membebani Simon, tapi Cecilia bilang dia akan berusaha ada untuk Simon dan membantunya sebisa mungkin. Teman dari Cecilia ini juga sempat searching ya tentang keluarga Levi, dan katanya Levi ini merupakan salah satu keluarga terkuat juga di dunia. Simon tidak menghubungi Cecilia dalam beberapa waktu, jadi Cecilia melihat profil Tinder milik Simon. Simon sedang berada di negara lain. Dia juga merubah beberapa fotonya di Tinder. Sedih amat ya, ngebales chat Cecilia enggak, tapi update foto bisa. Simon kembali menghubungi Cecilia. Dia bilang sedang mengurus banyak hal. Simon juga bilang dia sudah tidak pakai Tinder, jadi kemungkinan ada orang yang berusaha meretas akun Tindernya. Scene berubah pada seorang wanita asal Swedia bernama Pernilla. Saat berusaha mencari teman di Tinder, Pernilla melihat profil Simon. Dan seperti Cecilia, setelah mengecek Tinder dan IG-nya, Pernilla begitu tertarik pada Simon. Singkat cerita, Simon melakukan modus yang sama pada Pernilla. Simon bilang dia tinggal di Swedia untuk bisnis, tapi aslinya dia tinggal di Belanda. Jadi, Simon mengajak Pernilla bertemu di Belanda. Simon meminta Pernilla mengirimkan detail paspornya untuk dibelikan tiket. Wow, baik banget kan ya? Singkat cerita, Pernilla tahu bahwa Simon bekerja di industri berlian dan Simon adalah pria yang kaya raya tentunya. Simon adalah pria yang baik, cerdas, memiliki banyak pengetahuan, dan itu membuat Pernilla sangat tertarik. Tapi mereka memutuskan untuk tetap menjadi teman dekat saja. Kembali ke Cecilia. Ketika ke London, Simon selalu ingin bertemu dengan Cecilia. Jadi dia meminta Cecilia untuk tinggal seapartemen aja lah sama dia. Simon menyiapkan apartemen super mewah untuknya dan Cecilia. Malam itu, Simon mengirimkan foto Peter yang terluka. Kepalanya dipenuhi dengan darah. Simon bilang ada yang mengejarnya. Untung saja Peter melindunginya. Cecilia panik, tapi Simon berusaha menenangkan Cecilia. Nah, keesokan harinya, Simon bilang dia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya lagi karena musuhnya melacak di mana Simon berdasarkan penggunaan kartu kredit. Jadi Simon meminta bantuan Cecilia untuk membuat kartu kredit baru atas nama Cecilia. Sambil menunggu prosesnya, Simon meminta Cecilia membawa uang cash sebesar 350 juta untuk keperluannya. Gila, banyak banget kan ya. Kenapa harus cash? Karena kata Simon, cash tidak bisa dilacak. Sebagai pacar yang baik dan percaya bahwa Simon akan mengganti semuanya, Cecilia terbang ke Belanda dengan membawa ratusan juta rupiah untuk Simon. Uangnya ini hasil minjem ya. Kemana Simon pergi? Dia pergi ke Swedia. Kembali ke Pernilla. Malam harinya, Simon mengajak Pernilla ke sebuah klub malam gitulah. Dan di sana juga ada Peter. Simon mentraktir semua orang yang ada di klub itu. Dia membayar semuanya dengan uang cash. Keesokan harinya, Simon sudah berada di Spanyol. Saat Simon jalan-jalan, Cecilia terus ditekan oleh Simon untuk mendapatkan uang lagi dan lagi. Bahkan, Cecilia harus berpura-pura bekerja di perusahaan LLD Diamond agar mendapatkan slip gaji dan bisa menaikkan limit pinjamannya. Padahal, semua pinjaman yang tercantum itu dipakai oleh Simon. Keadaan semakin tidak terkendali nih guys, karena Simon lagi-lagi menambah limit pinjamannya. Simon sudah berada di Yunani dengan pacar baru yang bernama Polina. Pernilla juga diundang ke Yunani. Mereka pergi jalan-jalan, menghabiskan waktu bersama, dan malam harinya pergi ke klub miliarder. Saat Simon mendesak Cecilia untuk meminjam uang lagi dan lagi karena keadaan yang tidak aman katanya, Simon sebenarnya sedang menjalani kehidupan mewah dengan Polina.
atau mungkin dengan wanita lain juga. Simon bahkan melakukan tur musim panas ke Prancis, Wina, lalu Swiss, dan masih banyak lagi. Pinjaman Cecilia semakin besar. Simon mengirimkan bukti transfer uang yang sangat banyak sebagai pengganti pinjaman-pinjamannya. Karena uangnya banyak dan itu ditransfer antar negara, jadi katanya uang itu tidak bisa langsung muncul di rekening Cecilia. Tapi seenggaknya itu menenangkan Cecilia lah bahwa oh ya, Simon memang mengirimkan uang kepada dirinya. Tapi dari hari ke hari pinjaman itu terus bertambah dan Cecilia hanya berharap uang yang Simon janjikan segera sampai ke rekeningnya. Cecilia sangat kesal dan ingin segera melunasi semuanya. Jadi Simon bilang ya udahlah, Cecilia bisa pergi ke Belanda dan Simon akan memberikan Cecilia cek. Ketika Cecilia bertemu dengan Simon, Cecilia merasa Simon tidak seperti dulu dan saat masuk ke apartemen Simon, ceknya sudah ada di sana. Jumlah yang tertera bahkan lebih besar dari total pinjaman. Cecilia meminjam ke 9 kreditur dan totalnya saat itu mencapai kira-kira 3,5 miliar. Jadi saat kembali ke London, hal pertama yang Cecilia lakukan adalah berusaha mencairkan cek itu. Setiap hari ada tagihan yang masuk ke emailnya. Hal itu mendorong Cecilia untuk menelepon bank dan bertanya nih, kapan cek itu bisa cair? Pihak bank bilang ceknya tidak bisa dicairkan. Panik banget gak tuh? Dan saat itulah Cecilia merasa dunianya sangat hancur. Dia menelepon Simon dan bertanya, kenapa ceknya gak bisa dicairkan? Simon hanya marah. Dia bilang dia sudah melakukan semua bagiannya. Jadi dia tidak berurusan lagi dengan semua itu. Parah banget kan ya? Cecilia harus menanggung hutang Simon yang besar itu sendirian. Cecilia yang frustasi menelepon bantuan Amex. Mereka datang ke rumah. Cecilia ketakutan bahwa semua dokumen dan kebohongannya itu menjadi penyebab Cecilia di penjara. Saat itu Cecilia juga menjelaskan tentang Simon dan memperlihatkan foto-fotonya. Pihak Amex berpandangan satu sama lain, seolah mereka sudah sering melihat wajah Simon. Terus mereka tanya tentang nama yang Simon gunakan juga. Cecilia bilang namanya Simon Levi. Pihak Amex bilang itu adalah namanya dari sekian banyak nama lain yang ia gunakan. Langsunglah Cecilia kebingungan. Jadi Simon ini penipu atau gimana? Jadi siapa sebenarnya Simon? Kenapa pihak Amex bisa tahu tentang Simon? Semua pertanyaan memenuhi kepala Cecilia. Amex bilang Simon ini seorang penipu profesional dan ya gitulah kerjanya. Cecilia menyadari bahwa semua yang Simon katakan mungkin adalah kebohongan. Simon bukan pangeran berlian, dia tidak nyata dan memalsukan semuanya. Jahat banget kan ya si Simon. Percakapan terakhirnya, Cecilia bertanya kepada Simon kapan dia bisa mendapatkan semua uang dari Simon untuk mengganti pinjaman-pinjamannya. Dan Simon hanya bilang semua sedang dikerjakan. Cecilia memilih untuk memblokir Simon. Si Simon gak berhenti sampai sana. Dia menelepon nomor ibu Cecilia lalu mengirimkan pesan suara, meminta Cecilia mengikuti setiap saran yang diberikan dan mengancam bahwa setiap tindakan Cecilia akan ada akibatnya. Cecilia dan ibunya super duper ketakutan. Simon memiliki semua data Cecilia, paspor, alamat, dan sebagainya. Cecilia memilih untuk menelepon polisi, tapi sayang polisi tidak peduli. Cecilia gelisah sepanjang waktu ya guys. Bunga pinjaman semakin tinggi dan itu membuat Cecilia stres, bahkan memikirkan untuk bunuh diri. Dan jalan tengahnya, Cecilia memutuskan untuk pergi ke psikiater. Oke, di waktu bersamaan, Simon mengirimkan artikel pada Pernilla tentang seorang putra miliarder yang ditahan dalam kasus penyelundupan berlian. Simon juga mengirimkan foto Peter yang berdarah seperti yang dia kirimkan pada Cecilia. Tentu saja hal ini membuat Pernilla panik juga. Dengan modus yang sama, Simon bilang situasi keamanannya memburuk. Musuh-musuhnya mengintai Simon. Dia harus menonaktifkan semua kartu kredit dan tidak bisa melakukan pembayaran apapun. Jadi Simon meminta pinjaman pada Pernilla sekitar 300 juta. Pernilla memberikan semua tabungannya untuk Simon karena berpikir ya jelas lah pasti Simon menggantikannya. Di samping itu, Cecilia masih bertanya siapa itu Simon dan orang-orang yang bersamanya. Jika Simon palsu, lalu siapa Peter?
Siapa perempuan yang katanya ibu dari anak Simon? Apakah gadis kecil itu juga benar-benar anak Simon? Dia bertanya kepada pihak Amex, tapi mereka hanya meminta Cecilia untuk mencari tahu tentang Simon Yehuda Hayut. Dari pencariannya, Cecilia menemukan sebuah artikel berbahasa Finland dengan judul Multi Jutawan Israel yang Tipu Wanita. Dalam artikel disebutkan bahwa pada tahun 2015, Simon Yehuda menipu 3 orang wanita Finlandia yang ditemuinya melalui Tinder dengan cara yang sama, mengajak menaiki jet pribadi, tempat tinggal mewah, dan sebagainya. Pokoknya bohong besar-besaran sehingga pengadilan menghukum Simon Yehuda selama 3 tahun. Setelah keluar dari penjara, dia menipu lebih banyak orang dengan modus yang sama. Gila banget kan ya? Cecilia udah gak bisa bicara apa-apa lagi. Cecilia berpikir bahwa Simon atau Simon pokoknya harus dihentikan. Jadi Cecilia mengirimkan pesan kepada surat kabar terbesar se-Norwegia, namanya Fiji Newspaper. Natalie, seorang video jurnalis dari Fiji, menanggapi berita besar ini. Natalie dan tim benar-benar terkejut dengan berita yang mereka dapatkan. Mereka berusaha mendalami kasus ini, karena beritanya kan tidak bisa langsung dimuat tanpa investigasi lebih dalam. Harus ada dokumentasi yang dikirimkan. Jadi Cecilia memberikan semua dokumen termasuk chat pribadinya, foto, video kepada pihak Fiji. Natalie dan tim mencari tahu ketiga korban penipuan Simon Yehuda di Finlandia, dan ketika mendapatkan informasinya, mereka mengirimkan info itu pada Cecilia. Udah ada kejutan lagi aja nih. Dari ketiga korban penipuan, salah satunya adalah wanita yang Cecilia tahu. Dia adalah wanita yang Simon kenalkan sebagai mantan sekaligus ibu dari anak Simon. Wow, konspirasi apa lagi ini ya? Gimana bisa wanita yang dulu memenjarakan Simon malah ikut dalam perjalanan Simon mengelilingi negara, dan parahnya lagi wanita ini tahu bahwa Simon sedang menipu. Kenapa wanita ini gak kasih tahu Cecilia? Kenapa wanita ini malah bilang Simon orang yang baik dan sebagainya? Sampai Cecilia percaya kata-katanya. Natalie dan tim terbang ke Israel untuk mencari tahu apakah Simon Yehuda dan Simon Levi adalah orang yang sama. Mereka berkomunikasi dengan banyak pihak sampai akhirnya mereka bisa sampai ke apartemen Simon Hayut. Ibu dan saudara-saudara Simon Yehuda Hayut merasa keberatan nih direkam karena mereka katanya sudah tidak ada hubungan lagi dengan Simon. Mereka bilang Simon kabur dan berganti nama menjadi Simon Levi. Selain oleh keluarga, kepolisian setempat juga mengkonfirmasi bahwa Simon dan Simon adalah orang yang sama. Menurut kepolisian, Simon ini sudah menjadi penipu dan dicari sejak dulu. Pada tahun 2011, dia mencuri cek bosnya. Lalu dia mencuri cek-cek yang lain sampai akhirnya mampu membuat cek palsu. Dia harusnya disidang tapi kabur dari negaranya. Bukan cuma cek, dia juga bisa memalsukan paspor hingga bisa bebas berkeliaran di luar negeri. Lagi-lagi Simon meminjam uang kepada Pernilla. Bukan cuma uang, Simon juga minta dibelikan tiket pesawat. Simon menjanjikan akan segera membayar semua pinjamannya. Sampai akhirnya Simon mengirimkan bukti transfer palsu kepada Pernilla. Mana si Simon ini transfernya lebih banyak dari utang-utangnya lagi. Tapi nyatanya uang transfer itu tidak pernah ada. Simon bilang rekeningnya dibekukan. Jadi Simon akan memberikan salah satu jam tangan mahalnya pada Pernilla sebagai gantinya. Natalie dan tim mengecek semua bukti pengeluaran untuk Simon dari Cecilia. Di sana ada nama Pernilla, jadi tim memutuskan untuk menghubungi Pernilla lalu memberikan informasi tentang semua yang Simon lakukan. Saat mendapat informasi itu, Pernilla panik. Dia meneruskan pesan yang didapatnya pada Simon. Kata Simon, itu hanyalah musuhnya yang sedang mencari informasi dari Pernilla. Natalie dan tim terbang ke Swedia untuk bertemu dengan Pernilla. Di sana, Pernilla menyadari bahwa semua yang Simon lakukan hanyalah kebohongan. Pernilla juga ikut dalam rencana penangkapan Simon. Menurut Natalie, Simon menggunakan
menggunakan pola yang sama. Dia meminta wanita A untuk membayar jalan-jalannya dengan wanita B dan meminta uang dari wanita C untuk jalan-jalan dengan wanita D. Hal ini membuat Simon tidak bisa diam di satu negara. Dia sering berpindah-pindah untuk melancarkan aksinya. Esoknya, Pernilla bertemu dengan Simon dan Avisai, rekan kerja Simon di Jerman. Mereka makan di restoran hotel bintang 5 tentunya. Natalie dan tim menjaga jarak aman, tapi mereka fokus merekam keberadaan Simon. Simon memberikan jam tangan kepada Pernilla sebagai ganti rugi atas semua utang-utangnya. Simon menyadari nih, ada juru kamera yang diam-diam merekamnya. Jadi dia tiba-tiba marah dengan bahasa Ibrani, lalu berteriak meminta Avisai dan Pernilla untuk masuk ke dalam mobil. Simon ngebut sepanjang jalan. Dan tentu saja Pernilla panik bukan main dengan situasi itu. Pernilla meminta segera diturunkan. Ketika kembali ke Norwegia, hal yang pertama Pernilla lakukan adalah menjual jam tangan itu. Tapi ternyata jam tangan itu palsu. Pernilla kecewa. Pernilla bahkan menelepon Simon untuk mempertanyakan semuanya. Kenapa Simon bohong selama ini? Pernilla juga bilang bahwa dia tahu semua kelakuan Simon. Tapi Simon mengelak. Dia bilang sudah bertanggung jawab, lalu mengancam bahwa semua tindakan Pernilla itu ada akibatnya. Sejak saat itu, Pernilla tidak pernah berhubungan lagi dengan Simon. Nah, kabar baiknya, berita tentang Simon sudah diposting oleh Fiji Newspaper. Semua orang akan melihat wajah Simon, Cecilia, dan Pernilla. Biasalah ya netizen, ada aja komentar buruknya. Tapi Pernilla dan Cecilia fokus pada komentar positif yang mendukung mereka. Berita ini menjadi besar. Pernilla dan Cecilia juga akhirnya bertemu. Mereka banyak diundang ke berbagai negara. Dan karena beritanya yang begitu viral, banyak korban-korban lain yang melapor ke Fiji Newspaper juga nih. Tapi sayang, Simon masih bebas. Seorang wanita bernama Eileen sedang menunggu pesawatnya lepas landas ke Belanda. Saat scroll Instagram, Eileen menemukan berita viral itu. Dia terkejut kenapa pacarnya ada di artikel dengan judul penipu Tinder. Eileen mengirimkan berita itu kepada Simon, menonaktifkan HP-nya, lalu membaca semua beritanya sampai selesai sepanjang perjalanan. Semua modus penipuan yang dilakukan Simon pada semua korban-korbannya persis seperti yang Simon lakukan padanya. Simon meminjam uang kepada Eileen sekitar 1,5 miliar dengan modus yang sama. Eileen bingung nih, dia takut dan marah dengan semua ini. Eileen lapor polisi, tapi mereka bilang butuh waktu untuk membangun kasus ini. Eileen menghubungi Pernilla lewat Instagram. Selain itu, dia juga menyusun rencana agar Simon mendapatkan balasan setimpal untuk semua perbuatannya. Hal pertama yang Eileen lakukan adalah Eileen berpura-pura berada di pihak Simon. Karena Simon butuh uang, dia memberikan ide untuk menjual semua pakaian-pakaian bermerek yang jelas original. Eileen yang bekerja di bidang fashion akan membantu menjual semua pakaiannya. Simon setuju. Hari itu, Eileen datang ke tempat Simon, berpura-pura mendukung Simon, bahkan menemani Simon yang berencana melakukan operasi plastik semua wajahnya. Sayangnya itu tidak bisa dilakukan ya. Eileen membawa semua barang-barang original milik Simon. Dia menjual dan mendapatkan uang. Tentu saja uang itu ia gunakan untuk mengganti semua pinjaman-pinjaman Simon. Setelah 3 minggu, Simon baru sadar bahwa Eileen menyimpan uang itu sendirian. Jadi Simon mulai ngamuk. Dia mengirimkan foto pada Eileen bahwa kehidupannya sekarang begitu menyedihkan. Simon menangis. Dia meminta pertolongan. Eileen jelas tidak peduli. Chat terakhir kali, Simon meminta dipesankan tiket pesawat untuk memperbaiki semuanya. Ketika Eileen membalas, Simon offline. Eileen berusaha mencari tahu apakah Simon akan melakukan penerbangan dari Ceko ke Yunani karena Simon bilang Simon ingin pergi ke Yunani. Dan ketika melihat jadwal penerbangan yang tepat dengan jam offline Simon, Eileen menyadari bahwa Simon sedang terbang menuju Yunani. Jadi dia mengirimkan pesan pada polisi untuk segera menangkap Simon. Akhirnya Simon benar-benar ditangkap oleh Interpol karena menggunakan paspor palsu. Eileen memberitahu ini kepada Pernilla dan
dan Cecilia. Semuanya sangat bahagia. Dan setelah itu, film pun selesai. Simon dihukum 15 bulan atas kejahatannya di Israel, guys. Tapi dia dibebaskan setelah 5 bulan. Tidak ada yang terlibat, Simon ditetapkan sebagai pelaku tunggal. Setelah bebas, dia membuat web yang menawarkan saran bisnis berbayar. Simon tidak ada koneksi dengan miliarder Israel, Lev Leviv. Saat ini, Simon tinggal di Israel sebagai pria bebas dengan kemewahan yang menyelimutinya. Kelihatannya sih dia udah gak punya masalah keuangan. Cecilia, Pernilla, dan Aileen masih membayar hutang-hutang yang Simon lakukan sampai saat ini. Simon tidak pernah dituntut atas penipuan yang dia lakukan. Sejak bebas, dia kembali ke Tinder. Saat ini, Simon berpacaran dengan model Israel yang sangat mempercayainya. Ketika meminta Simon untuk bergabung dalam pembuatan film dokumenter, Simon hanya bilang akan menuntut atas pencemaran nama baik. Saat ini, Cecilia masih single dan masih menggunakan Tinder. Dia bilang Tinder tidak ada hubungannya dengan semua penipuan yang Simon lakukan. Gimana nih teman-teman dengan ceritanya? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau suka dengan videonya, silahkan klik like dan subscribe juga ya bagi yang belum. Sekalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu tentang update terbaru channel ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.